adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu kita ngapain sih adik-adik? Ngapain? Bener, kita sekolah Minggu. Nah, sebelum mulai kebaktian kita, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan. Tuhan yang tolong pimpin setiap kami sepanjang hari ini. Karena hari ini kami mau memuji meninggikan nama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, rayaku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, bertemu maju selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kirim baru. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, wajahku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, bertemu maju selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kirim baru. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Naik lagi, turun, pam 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 pam. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, rajaku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, putramu maju selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kirim baru. Padanya
Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini bareng-bareng dari awal. Kita katakan, kasih Yesus begitu indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Bapak, kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan, sehingga Engkau rela mati di kayu salib bagi kami semua. Dan hari ini kami mau mengatakan, Tuhan, bahwa kami milik-Mu. Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang pimpin setiap kami. Engkau juga yang memimpin pembicara kami Bapa, agar dapat membagikan firman kepada kami dan menyampaikan isi hati Tuhan pada kami. Dan biarlah Engkau yang memimpin setiap adik-adik yang di rumah, agar adik-adik yang di rumah bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Wah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke? Ada apa ya dengan sesuatu yang kakak pegang ini? Wah,
Pasti adik-adik udah tahu kan cerita firman Tuhannya hari ini kira-kira tentang apa? Iya, betul sekali. Ceritanya tentang seekor ikan. Iya? Oh, bukan. Tapi ceritanya tentang seseorang yang masuk ke dalam perut ikan yang besar sekali. Wah, adik-adik pasti udah tahu kan ceritanya? Ya, betul sekali. Sepanjang bulan September ini, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dari minggu pertama dibawakan oleh Kak Feli, lalu minggu kedua oleh Kak Eri, dan juga minggu lalu oleh Kak Samuel yang membagikan cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ngapain ya adik-adik? Kita dengarkan ya. Salah satu dari teman adik-adik akan membagikan firman Tuhan tentang Yunus pergi ke sebuah kota Niniwe. Tuhan ingin menunjukkan belas kasihannya kepada bangsa Niniwe. Yuk, kita dengarkan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Pasti sehat semua ya. Kenalkan, nama saya Lionel. Saya dari GKKD Bandung Pusat. Saya kelas Matya. Oh ya, saat ini saya mau menceritakan tentang salah satu nabi yang selalu menjadi contoh dan teladan bagi kita semua. Dia adalah Yunus. Kita pasti sering dengar Yunus di perut ikan kan? Tapi ada yang tahu ceritanya nggak? Apa ya? Baiklah, kalau ada yang belum tahu, sekarang saya mau menceritakan tentang kisah Yunus di perut ikan. Oke, selamat menyimak. Yunus adalah seorang nabi Allah. Namanya adalah Yunus bin Amittai. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Yunus agar Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan bahwa Tuhan Allah sudah tahu kejahatan Niniwe. Tapi Yunus tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Yunus melarikan diri ke Tarsis dengan menggunakan kapal laut. Yunus menjauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tahu hal itu. Lalu Tuhan menurunkan badai yang sangat dahsyat di laut. Semua yang berada di kapal ketakutan. Mereka pun menyangka Yunus yang menyebabkan Tuhan marah hingga terjadi badai dahsyat. Mereka pun membuang Yunus ke dalam laut hingga Yunus masuk ke dalam perut ikan yang besar selama 3 hari. Tapi Yunus tidak mati karena Tuhan melindungi Yunus. Selama dalam perut ikan, Yunus berdoa mengakui kesalahannya. Akhirnya Tuhan menyuruh ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pinggir laut Niniwe. Akhirnya Yunus pun mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe agar mereka bertobat kepada Tuhan. Nah, itu ceritanya. Semoga kalian semua mengambil hikmatnya ya. Jangan kita menjauh dari Tuhan Allah dan tetaplah melakukan semua yang Tuhan suruh. Firman Tuhan dan perintahnya kepada kita.
Dan Yesus memberkati. Dadah. Wah, tadi Lionel sudah menceritakan nih adik-adik. Cerita dari minggu pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana Yunus, Bapak Yunus, mencoba lari dari Tuhan sejauh mungkin. Dia berpikir bahwa Tarsis saat itu dianggap sebagai sebuah kota yang ada di ujung bumi. Dia pikir Tuhan tidak akan mengetahui kemana perginya Yunus. Tapi Tuhan tahu sejauh apapun Yunus mencoba untuk melarikan diri. Karena Tuhan sudah menetapkan Yunus untuk pergi sebuah kota bernama Niniwe supaya kota itu bertobat. Supaya orang-orang di sana bisa percaya kepada Tuhan dan berbalik dari semua tingkah laku mereka yang jahat. Karena apa adik-adik? Ya, karena Tuhan memiliki belas kasihan. Yunus sangat tahu bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Sehingga Yunus tahu bahwa Tuhan pasti akan mengampuni kota Niniwe ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Yunus sadar ketika dia melakukan kesalahan dan Tuhan mengampuninya, dia senang adik-adik. Tapi ketika orang-orang yang jahat, lalu Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang itu, Yunus tidak suka hal itu terjadi. Karena saat itu hati Yunus belum dipenuhi oleh belas kasihan. Tuhan mengajarkan kita dari cerita tentang Yunus bahwa Tuhan memiliki belas kasihan kepada semua orang. Dan Tuhan juga menunjukkan belas kasihannya kepada kita anak-anaknya. Dan kita anak-anaknya, Tuhan inginkan untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Baik itu teman kita, di sekolah, di rumah, lalu keluarga kita, papa mama, adik, kakak. Kita harus menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Karena Tuhan juga sudah menunjukkan belas kasihannya kepada kita dengan cara apa? Ya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sejak kita sebagai manusia berdosa, Tuhan mau mengampuni kita. Dan seharusnya kita juga mengampuni atau bahkan berbelas kasihan kepada orang-orang yang sekalipun berbuat jahat kepada kita. Tuhan katakan bahwa lewat firman-Nya, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya adik-adik, kalau ada teman-teman yang kesusahan, sekarang sudah mulai sekolah tatap muka walaupun terbatas. Ketika adik-adik bertemu dengan teman-teman yang sedang kesusahan atau sedang sedih, atau ada teman-teman yang bermasalah di rumahnya, atau ada yang kesusahan tidak punya uang, tidak punya bekal buat makan di sekolah, adik-adik bisa menolongnya dengan memberikan apa yang adik-adik miliki, ya. Atau di rumah juga adik-adik bisa menunjukkan belas kasihan kepada misalnya adik yang sudah main lalu mainannya berantakan. Adik-adik bisa membantu untuk membereskan mainan adik-adik supaya hal itu juga dapat membantu papa mama di rumah dan rumahnya juga terlihat rapi dan bersih. Seperti itu ya adik-adik. Jadi mulai hari ini adik-adik belajar untuk mempraktekannya langsung di rumah, di sekolah, dalam kehidupan berkeluarga. Adik-adik punya saudara sepupu yang sedang sakit misalnya, adik-adik bisa
berdoa bareng lewat Zoom, calling WA, ya. Supaya dengan begitu saudara adik-adik juga dapat merasakan Tuhan. Yes. Siapa yang mau melakukannya? Yes, kakak percaya cerita tentang Nabi Yunus, Bapak Yunus, akan membuat kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada semua orang berdosa, kepada kita juga. Karena kita dulu adalah orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Tapi ada Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa-dosa kita. Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu ya adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuat hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Baik adik-adik, firman Tuhan hari ini kalian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terus dilakukan ya adik-adik. Ya, kakak percaya dimanapun adik-adik berada, pasti semuanya mendengarkan firman Tuhan di sepanjang bulan ini. Dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, sekarang ambil Alkitabnya, kita baca ayat hafalannya. Roma 5 ayat 8. Ambil Alkitabnya, lalu cari kitab Roma di Perjanjian Baru, Roma 5 ayat 8. Kalau adik-adik ada yang kesulitan untuk mencari, boleh minta bantuan papa mama. Atau ada yang belum bisa baca, minta papa mamanya juga untuk membacakannya adik-adik. Yuk, kita baca sama-sama ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yes, kakak percaya adik-adik sudah sangat hafal ayat hafalan kita selama 3 minggu berturut-turut. Bahkan minggu ini juga kita belajar tentang ayat hafalan yang sama. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi kakak juga, dan sangat mengasihi semua orang. Sekalipun ada banyak orang juga yang belum percaya. Kalau hari ini ada adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dan belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Yuk, kakak ajak untuk kita berdoa bersama-sama ya. Tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar adalah firman yang membangkitkan kami, firman yang menegur kami, firman yang mengingatkan kami, bahkan membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik dimanapun berada yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Hari ini ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, hari ini aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku. Aku mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku dan jadilah Tuhan atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes, adik-adik yang
sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati adik-adik, teruslah lakukan firman Tuhan. Tuhan memiliki belas kasihan kepada semua orang. Tuhan menunjukkan belas kasihannya juga kepada kita, anak-anaknya. Dan Tuhan ingin agar kita, anak-anaknya, memiliki belas kasihan yang sama kepada semua orang. Kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang dimanapun yang kita tidak kenal. Yes. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah adik-adik, kita kan sudah belajar tentang berbuat baik, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, berbuat baik kepada teman atau sesama manusia, yang juga berbuat baik kepada makhluk hidup yang lainnya, seperti kepada hewan dan tumbuhan. Nah adik-adik, kakak akan memberikan pertanyaan dan adik-adik pilih jawabannya ya. Jawaban yang tepat pada gambar yang akan kakak berikan. Siap adik-adik ya? Konsentrasi, pasang telinganya dan matanya dengan baik ya. Oke, pertanyaan pertama. Manakah dari ketiga gambar berikut yang merupakan perbuatan baik terhadap sesama manusia? A. Menengok dan mendoakan teman yang sedang sakit. B. Marah dan kesal kepada teman. C. Mengganggu teman. Apa ayo jawabannya? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah A. Menengok dan mendoakan teman yang sedang sakit. Hebat adik-adik. Pertanyaan kedua. Perhatikan lagi ya. Manakah dari ketiga gambar di atas perbuatan baik terhadap hewan? Menarik-narik ekor hewan, memberi makan hewan, atau mengusir hewan dengan kasar? Ayo, yang mana ya perbuatan baik pada hewan? B, ya adik-adik betul. Wah, adik-adik hebat ya. Lanjut ke soal yang ketiga. Coba lihat lagi gambar di atas ya. Manakah perbuatan baik terhadap tanaman dan tumbuhan? A. Memetik tanaman sembarangan atau mencabutnya. B. Menginjak-injak tanaman. C. Menyiram tanaman secara teratur. Jawaban mana ya? Betul! Gambar C. Ya, perbuatan baik terhadap tanaman itu adalah menyiram tanaman dengan teratur. Wah, adik-adik hebat! Nah, adik-adik, kita bisa berbuat baik seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Berbuat baik kepada sesama manusia dan juga kepada hewan dan tumbuhan. Nah, kegiatan kita sudah selesai nih. Adik-adik, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ajar kami untuk dapat berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah. Hai adik-adik, tadi kita seru banget. Kita udah memuji menyembah Tuhan, kita juga dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang apa nih? Nah, abis ini kita mau menyaksikan teman-teman adik-adik yang bagi berkat. Oke, selamat menyaksikan. Hai teman-teman, aku mau nyanyi. Yuk kita ikutin bersama. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua.
sayang semua. Bye guys. Muah. Let's yuk. Ayo Uma. Seperti Wanita imu menangis awakmu Oti itu toh imu Eta GKKD Bandung Pusat, Wilayah Timur. Aku akan menyanyikan lagu Tuhan yang Baik. Dengarkan ya teman-teman. Makasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengasihiku. Ini aku anakmu, jadikan aku kesayanganmu. Selalu menjadi kesayanganmu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Pakailah untuk senangkan hatimu. Ini aku Tuhan, ini aku anakmu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Tuhan yang baik, ini aku anakmu. Waktu kecil berharga bagimu. Keinginanku selalu senangkan hatimu, selalu menjadi kesayanganmu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan.
Ya, adik-adik, kita udah sampai di akhir kebaktian kita nih. Nah, minggu depan jangan lupa kita kebaktian online lagi ya di channel ini. Untuk menutup kebaktian ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa mengikuti kebaktian. Tuhan yang tolong, Roh Kudus yang pimpin setiap kami sepanjang minggu ini agar kami dapat belajar dengan baik, mengerjakan ulangan dengan baik, mengerjakan PR dengan baik. Tuhan juga yang berkati guru-guru kami di sekolah agar mereka juga dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong berikan kami dan keluarga kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.